Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Osi Karu dengan NPM 24610141. Perkenalkan, saya Alfian Nur Halimah dengan NPM 24610154. Kenalkan, nama saya Indah Mariani dengan NPM 24610170. Saya Angela Mefresika dengan NPM 24610137. Dan saya Nisa Zakia Misa saya dengan NPM 24610114. Kami dari kelas K4 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Kami dari kelompok 12. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pemampung Bapak Dr. Kuncoro Budi Rianto SEMM. Selamat menyaksikan video kita. Saya Alfian Nur Halimah dari Prodi Manajemen semester 4. Saya teman saya Nisa Zakia. Saya Angela Mefresika. Saya Osi Karu, Pak, dari Terus teman kita Indah, Pak. Nah, kan kita di sini ada tugas nih, Pak, dari akuntansi biaya. Kita disuruh wawancara sebuah usaha gitu, Pak. Nah, kita dikasih sih, Pak, pilih-pilihannya. Nah, kita memilih usahanya laundry gitu, Pak. Nah, kita di project kita itu kita disuruh minta datanya yang secara real, terus menanyakan kepada pemiliknya langsung gitu, Pak. Langsung kita mulai nggak, Pak? Ya nggak apa-apa. Kita mungkin yang pertama kita nanyain soal profil usahanya dulu ya, Pak. Nah, pemilik usaha sendiri itu Bapak atas nama siapa, Pak? Kalau saya Afrizal. Terus kapan sih, Pak, laundry ini didiriin? Kurang lebihnya 25 Januari 2022. Berarti 4 tahunan ya, Pak. Nah, jumlah karyawan yang bekerja di sini ada berapa, Pak? Jumlah karyawan ada 4. Ada 4. Apa saja sih, Pak, layanan yang ditawarin gitu? Mungkin kayak cucian kiloan, setrika, atau cuci karpet gitu? Nah, kalau untuk di sini itu melayani kiloan maupun satuan. Artinya di sini kan yang kiloan termasuk baju, kalau yang satuan pun seperti spray, karpet, jas, selimut, itu masuknya satuan. Oh, jadi kayak karpet itu maksudnya satuan, nggak bisa kiloan gitu ya, Pak? Selain itu juga kan kita di sini selain cuci setrika ada juga yang namanya cuci lipat dan ada juga yang namanya setrika aja. Jadi dia 3 tipe. 3 tipe ini ya, Pelayanannya. Ya. Kalau misalnya cuci lipat tuh cuma dicuci terus dilipat, Ya, nggak cuci, terus kering. Oh, enggak. Berapa sih, Pak, rata-rata pelanggan perharinya? Jadi itu nggak, Pak, atau per bulannya gitu? Kalau per hari ya kurang lebih sekitar 12. 12-an. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang proses bisnis laundrynya ya, Pak. Nah, itu bagaimana sih, Pak, alur pelayanan dari pelanggan datang hingga pakaian selesai? Nah, kalau untuk prosesnya atau pelayanannya, yang pasti kita yang pertama kita terima nih. Nah, Ada customer datang ataupun customer telepon kita dijemput. Yang pasti kita layani dulu itu kita timbang. Ya. Customer datang, kita contohnya customer datang aja ya. ya. Customer datang itu kita timbang dulu, kemudian kita hitung berapa jumlahnya, berapa kiloannya, dan terus dia mau ngambilnya yang tempo berapa hari. Karena kan kita di sini ada 4 jenis nih, bisa yang lamanya proses ya, bisa yang 4 hari, 3 hari, 2 hari, sehari, bahkan ada yang ekspres 5 lah. Biasanya kalau misalnya yang harinya 4 hari gitu, Pak, itu harganya tuh beda apa sama, Pak? Berbeda. Oh, beda-beda, Pak. Kalau harga berbeda, karena kan semakin lama dia jadinya semakin murah. Tapi maksimal pun itu cuma 4 hari. Berapa lama sih, Pak, proses pencuciannya biasanya? Kalau untuk dicuci sendiri itu ya kita pakai 10 menit. Cuci 10 menit, terus dibilas 10 menit. Kalau pembilasan itu minimal 1 kali. Nanti kalau kita lihat airnya masih keruh ataupun masih kotor, kita bilasnya 2 kali. Terus apakah sih, Pak, apakah ada standar kualitas dalam proses pencucian? Kalau kualitas standarnya yang pasti
jauh bersih ya, lebih bersih daripada saat kita terima, terutama di bagian-bagian kerah ataupun di tangan, terutama untuk pakaian-pakaian putih yang kita pastikan tidak ada kotorannya. Selanjutnya tuh bahan apa aja sih Pak yang sering digunakan dalam proses laundry? Bahannya maksudnya apa ya? Kayak misalnya kayak Deterjen. sabunnya Oh, ya iya. gitu Pak. Yang pasti kalau untuk proses pencucian itu kita menggunakan deterjen. Deterjennya kita pakai yang serbuk, pakai yang Daya. Kadang-kadang kita campur juga pakai Mama Lemon untuk supaya mungkin kan terkadang ada pakaian-pakaian yang memang istilah katanya bau apek gitu. Iya. Apek, nah, ngilangin bau apeknya terkadang kita menggunakan Mama Lemon. Pak kita boleh tahu nggak misalnya per bulan atau harian gitu Pak setiap beli sabun gitu biasanya habis berapa Pak? Kalau aku belinya kiloan sih. Jadi kurang lebihnya itu ya 2 minggu itu sekitar 4 kilo. 4 kilo itu Bapak biasanya beli di harga berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau dia nggak promo, kalau yang Daya ya, kalau nggak promo ya itu sekitar 62.500. Tapi kalau dia lagi promo biasanya ya sekitar 57 lah. Pak itu biasanya belinya harian atau bulanan atau memang setiap habis stok lagi? Kalau itu kita pakainya bulanan, artinya kita belanja bulanan. Terus berapa sih Pak biaya pelembut pakaian per bulan? Kalau pelembut kita sedikit sih pemakaiannya, paling parfum yang banyak. Karena kan pelembut sama parfum ini hampir sama. Makanya kita sebenarnya kalau untuk pelembut biasanya kita pakai deterjen pada saat dicucinya, bukan pada saat disetrika. Karena kalau pada saat disetrika nanti dia ketemu sama parfum, dia aromanya jadi campuran. Itu biasanya per bulanan apa per harian atau setiap stoknya habis coba beli lagi itu enggak Pak? Kalau untuk parfum kita ya bulanan sih jatuhnya. Jadi 1 bulan ya kurang lebih 4 ringgit. Berapa? 5 liter berarti ya kurang lebih 20 liter. Terus sekitaran berapa Pak buat harganya? Per 5 liternya kalau sekarang sudah 212. Terus Pak berapa sih Pak biaya plastik kemasannya dan hangernya per bulan? Kalau hanger kan dia modal awal, artinya modal apa bahasanya, modal mati ya. Iya. Artinya itu kalau nggak rusak ataupun nggak hilang nggak bakalan beli toh. Iya. Tapi kalau untuk plastik itu kan dia jatuhnya kiloan, kita belinya kiloan dan itu 1 kilonya kemarin itu sempat di harga 50.000. Kalau buat sekarang Bapak udah pernah restock hanger belum Pak? Kalau stok hanger belum. Belum pernah. Karena terkadang aku paling gantinya pada saat hanger memang terpakai semua dan cucian masih ada yang belum ke hanger baru beli. Kalau beli hanger awal itu di harga berapa kalau hangernya sendiri? Kalau hanger yang murni besinya aja itu kan tiap toko berbeda-beda ya. Tapi kalau yang besi putih itu biasanya 7.500, isinya 10 biji. Tapi kalau yang berwarna itu terkadang 10.000, 12.000. Berwarna itu yang ada anunya itu loh, Iya, yang warna-warni ada itu, karetnya Pak. itu Iya. ya. Kalau misalnya buat plastiknya sendiri Bapak belanjanya bulanan atau harian atau memang stoknya habis? Kalau dulu aku biasanya bulanan, karena kalau dulu kan harga stabil, tapi semenjak habis lebaran kemarin ini kan harga agak berubah-berubah, Iya. bahkan sampai dengan kenaikan 2 kali lipatnya. Dari harga biasanya 30 menjadi 52, 55. Nah, aku nggak berani beli banyak karena takutnya kita udah stok banyak, ternyata yang kita beli itu terlalu kemahalan. Bapak biasanya habis plastik gitu berapa kilo Pak? Kalau berapa kilonya sih aku nggak pernah hitung sih ya. Kenapa nggak pernah hitung? Karena beda kemasan, beda ukuran. Jadi umpamanya kayak yang 5 kilo ini dia nggak pakai yang istilah katanya plastik kecil, kan bisa gede gitu. Jadi kurang lebihnya gimana ya cara ngitungnya? 1 kilonya itu isinya 25 plastik kalau saya pernah hitung.
Jadi kalau satu kan ya beda-beda nih ukurannya, ada yang Iya, Pak. 40 kali 60, ada yang 75 kali sekian. Yang pasti yang sering dipakai itu 35 sama 40. Itu ya kurang lebihnya ya berapa kilo ya? Ya pokoknya 1 kilonya isi 25. Ada nggak sih Pak bahan lain yang digunakan gitu, selain plastik atau bahan-bahan lainnya? Atau bahan tambahan gitu? Kalau bahan tambahan sih kadang-kadang cuma untuk perlakuan tertentu ya. Contohnya kalau untuk ngilang-ngilangin noda, biasanya kan paling kita pakai alkali atau pakai bahan-bahan dapur lah sekarang yang lebih gampangnya kayak baking soda. Paling cuma deh. Kalau selebihnya tetap Berapa biaya listrik rata-rata per bulan? kalau biaya listrik itu 200. Tapi aku listrik ini anu ya, nggak sama ya, artinya listrik air itu sendiri, listrik ini sendiri. Kayaknya ya kurang lebihnya ini 200, listrik air 150, 350. Jadi untuk listrik 350. Buat listrik tuh beda ya Pak, listrik air sama listrik lampu dibedain apa Pak? Bukan dibedain karena memang Bayarannya beda. sanyonya satu sama yang punya kontrakan ini satu deret ini sanyonya satu. Oh ya. Makanya saya beda. Makanya dibedain. Berapa biaya air per bulan? 350. Oh, bayar airnya doang. Iya, kalau air. 150. Kalau buat airnya 150, kalau buat listriknya Bapak mau listrik? 200. Nah, untuk gosok, lampu, untuk mesin cuci itu 200. Berapa biaya sewa tempat per bulan? Ya 10 juta, berarti per bulan berapa? 900 juta. Berapa? 10 bagi 12. Berapa deh? 10 bagi 12 bulan. Ini error kan? Coba ini 10 juta itu tahun ya Pak? Setahun. Tahun. Oh. Jadi sewa rukonya setiap tahunan ya Pak? tahunan. Berapa biaya perawatan mesin cuci atau setrika? Kalau itu kan biaya tak terduga ya. Tapi ya kalau untuk mesin cuci itu memang kalau pemakaiannya baik sebenarnya ya dia setahun masih bisa. Paling kita ya bisa dibilang kalau untuk biayanya nol lah kalau mesin cuci. Tapi paling kalau untuk setrika karena kita nggak ngerti ya apa ya yang mungkin kecil lah bisa dibilang. Kalau untuk servisnya sendiri paling ya kisaran 25 sampai 30 setrika. Apakah ada biaya internet, transportasi, atau biaya lain yang mendukung? Misalkan kayak laundry kan bisa diantar tuh ke rumah. Kalau untuk biaya antar jemput itu free. Kalau untuk di metro masih free lah bisa dibilang karena kita melihat juga persaingan toh. Karena kalau kita pakai harga pun saya rasa takutnya konsumen banyak yang nggak mau gitu loh. Iya. Untuk saat ini sampai dengan saat ini ya free. Antar jemput free, paling kita layanan apa tadi internet. Iya. Paling kita ada wifi ya. Wifi-nya itu per bulan berapa Pak? Wifi kita pakai yang Republik. Nyebutan dong apa ya? Nyebut produk. Iya Pak. Oh, Pak. Pakai yang Republik kita Iya. ngambil yang 150. Itu per bulan. Selanjutnya, berapa jumlah karyawan yang terlibat langsung dalam proses laundry? Empat-empatnya. Empat-empatnya terlibat langsung Pak. Karena yang ini tadi yang cewek kan di depan nih. Dia khusus menangani konsumen yang masuk ya kan. Nah, tadi prosesnya belum selesai ya sebenarnya. Iya. Jadi konsumen datang, ditimbang, dihitung, terus diberi nota. Notanya nanti disalin di buku besar. Habis selesai itu dibawa ke belakang. Nah di belakang nanti ditangani lagi sama petugas cuci. Nah, petugas cuci nanti bertugas untuk mencuci, mengeringkan, dan terus menjemur. Karena kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, biasanya kita pakai mesin kering. Nanti setelah dia sudah kering, dia disiapin sama yang bagian itu tadi beralih ke bagian gosok. Gosok sekaligus dia
memberi parfum sama packing. Oh, berarti ada yang jual kasir, ada yang cuci sendiri, dan ada yang menggosok sendiri, Pak. Jadi yang gosok 2, yang di depan 1, yang dicuci 1. Jadi udah ada tugasnya masing-masing. Selanjutnya, berapa gaji atau upah yang diberikan setiap bulan atau per hari? Bulan. Ya kalau bisa dibilang rata-rata per hari sekitar 50. Itu harian ya, Pak, bukan bulanan. Ya sebenarnya bulanan, tapi kan saya artinya nggak bisa sebutin Ya, secara ya. detail lah. Enaknya kita Baik, Pak. umumin semua. Oke, baik, Pak. Selanjutnya, apakah ada sistem bonus atau lembur? Kalau lembur kita enggak. Iya. Nah apa ya, kalau menurut saya lebih enak buka pagi, dikerjakan dari pagi ketimbang harus kerjanya sudah lebih dari waktu kerja gitu. Selanjutnya, berapa tarif laundry per kilogramnya? Kalau untuk saat ini per 4 harinya 6.000, nanti bisa Ya. dipotong tuh ininya. Oke. Per 4 harinya 6.000, terus 7.000, 8.000, 9.000 sampai ke 11.000. Untuk yang ekspres artinya yang 4 jam, 6 jam selesai itu kita dulunya 10, sekarang 11. Terus dalam 1 bulan rata-rata berapa kilogram baju yang pakaian yang dicuci? Ya kurang lebihnya sekitar rata-rata ya 60 lah. Per bulan ya? Iya, betul Kalau Pak. per bulan ya berarti ya taruhlah 50 kali 30, 1.500 atau berapa? Ya, 1.500. Terus selanjutnya bagaimana cara menentukan harga jasa laundry? Iya tadi berdasarkan kalau dia kiloan itu berdasarkan berapa lama customer mau ngambil. Karena kalau kita buat semuanya 1 hari nggak bakalan kepegang kan. Makanya kita berdasarkan customernya mau ngambil yang berapa hari. Kan itu tadi kalau mau buat kiloan, Pak. Kalau satuan sama juga nggak, Pak, sama yang kiloan? Kalau Maksudnya satuan karpet ya gitu. kalau yang selain karpet itu maksimalnya 3 hari. Kalau yang karpet kan tergantung cuaca. Ya paling lama seminggu lah, seminggu 10 hari lah kalau karpet. Selanjutnya, apakah pernah menghitung biaya per kilogram secara rinci? Biaya per kilonya. Per kilonya secara Ada yang laundry gitu, maksudnya ada datanya setiap bulannya gitu, Pak. Ya kalau saya ada, ya kan, tapi saya nggak bisa terlalu Ya. terbuka. Tadi kata saya kalau istilah katanya masih umum, jalurnya umum saya kasih. Tapi kalau umpamanya mendetil nyampe ke situnya, nyampe ke labanya nanti nggak bisa gitu. Bapak sendiri mendata semua emang dari Ya. mendata. Artinya dari sini pun saya masih salin lagi berapanya masih. Selanjutnya, berapa rata-rata pendapatan per bulannya? 1 bulannya. Ya kalau secara umumnya ya kisaran 7 lah. Apa kendala terbesar yang dihadapi dalam usaha laundry? Kendalanya ya apa ya, yang pasti kalau terjadi yang namanya barang tertukar Ya, atau salah masuk, paling itu. Nah kalau kita kan sudah kita kasih tahu juga nih konsumen, kalaupun barang itu dia mudah luntur ataupun sudah usang lah bisa dibilang kan, kayak spray kan terkadang udah usang masih dipakai, kadang kan begitu ketarik sedikit dia langsung sobek. Nah kita sejak awal sebenarnya kalau konsumennya fair gitu kan, beritahu ya kita akan kasih tahu juga bahwasanya nanti kondisinya malah memburuk toh kalau umpamanya dia memang sudah usang. Terkadang ya nggak semua konsumen yang di laundry itu baju-baju bagus. Terkadang ya namanya kita kiloan kan mau nggak mau harus terima. Terkadang udah dasternya yang maafnya ngomong sobek-sobek masih ya kita tetap kita hargai, tetap kita cuci, tetap kita setrika gitu. terus apakah pernah mengalami kerugian? Apa penyebabnya dalam laundry? Ya kalau kerugian secara musik enggak, secara langka. Kenapa? Karena kan kita
bermainnya di bidang jasa. Makanya jasa apa usaha yang paling aman itu sebenarnya jasa. Artinya kita nggak ada barang rusak, nggak ada barang busuk. Beda kalau kita dagang sembako loh, sembako kan masih ada expirednya. Tapi kalau jasa itu sebenarnya nggak ada kerugian yang dasar sih. Paling ya itu tadi konsumen yang masih sepi lah bisa dibilang. Usaha memang sepi, kerugiannya di sini. Selanjutnya, pada kondisi seperti apa usaha dianggap impas atau tidak BP. rugi dan tidak untung? BP gitu ya. Ya pada saat kondisi memang sepi. Ya. Terutama kan kita sebenarnya kalau untuk customer sendiri itu kan yang banyak malah anak kuliahan, anak sekolah sama pegawai. Kalau masyarakat sini sendiri sebenarnya malah jarang. Di mana-mana laundry seperti itu. Makanya bisa dipastikan kalau untuk wilayah kampus dari sini ke kampus itu kalau anak kuliah libur, anak sekolah pada lulusan itu otomatis agak turun. Karena yang nyuci yang laundry ya itu aja. Paling karyawan, pokoknya anak kuliah, anak sekolah, karyawan. Kalau penduduk sendiri malah sedikit. Iya, ada nyuci sendiri. Ya, Pak. Iya. Paling ibu-ibu yang istilah katanya agak menengah ke atas lah, yang males capek mungkin ya. Tapi kalau rata-rata ya itu karyawan-karyawan dan Mungkin cukup sekian Pak wawancaranya. Makasih ya Pak atas Ya. waktunya. Mau cuci aja atau setrika? Mau cuci setrika? Mau berapa hari? Adanya berapa hari? Paling lama 4 hari. Cuma kotak-kotaknya satu ya Pak? Atas nama siapa Kak? Atas nama Andi. Udah hari ya? Di sini apa di sini? Ya, di sini 24, di sini 2. Mau dibayar sekarang apa nanti aja? Nanti aja. Ini bohongan aja. Kalau misalnya kita cuci itu pakai berapa airnya? Kalau airnya nggak tahu ya berapa liter, soalnya sesuai sama. Iya, maksudnya sesuai bajunya gitu aja kan ya. Kalau misalnya mau nyuci biasanya sih kotornya ke sekali ya. Oh, terus Tapi kalau misalnya bajunya baju bayi itu ke jeans, karena takutnya rusak. Kalau sedangkan dia muternya terlalu kuat. gitu. Nah kalau misalnya mau ngeringin, itu biasanya ke angka 5. Ke angka ya. Sampai dari mana? Kalau buang air, biasanya di angka segini. Buat bilas, maksudnya buat bilas bajunya. Ini buat buang air. Kalau udah pakai slip, yang di sini pakai strong ya Pak, nggak pakai normal. Biasanya sering pakai normal. Oh, kayak normal. Ya kalau normal tuh buat apa? Nggak terlalu kuat sih, maksudnya kalau misalnya kayak baju ada kancing-kancing kayak gini nih, biasanya kita makainya normal karena takutnya kancing-kancingnya pada copot gitu. Biasanya mesin yang digunain satu atau Satu karena yang ini rusak. Oh, yang ini besar. Oke. Kalau buat nyetrika itu tempatnya di mana Kak? Jadi di depan sini Cuma ada juga ya Kak? iya, kita masih pakai setrika listrik. Oh iya. Kalau Kak, masih ada setrika. Tadinya udah pernah pakai setrika uap, cuman gara-gara kena apa selangnya kena putus, jadi makainya ke sini aja gitu biar lebih aman.
pakai ya kak. Kalau buat jemurinnya jadi di sini ya kak? Ya di sini kadang di belakang. Oh di belakang Ya, kalau di belakang lebih lega. boleh lihat kak. Boleh. Tapi ini karena lucu di sini kak. Kak ini kan perumahan ya kak. Ini kira ini rumahnya masih dihuni apa nggak sih kak? Masih. Oh masih. Di belakang sini juga ada kosan. Oh, tapi mau dikasih fasilitas buat jemur di sini ya kak? Iya. Ini udah disediain sama yang punya. Oh ini yang punya. Oh ya kak. Baik kak. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Dan fokus kuliah aja. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.